Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. Baik kawan semua, pada siang ini sesuai jadwal yang saya akan sedang belajar filsafat sejarah. Kali ini adalah pengantar filsafat sejarah. Saya ingin berbagi apa yang saya pelajari kepada Anda semua agar paling tidak sampai 12 sampai 14 kali tayangan kita akan mempelajari filsafat sejarah. Harapan dan manfaat mungkin yang bisa kita terima, kita mengenal bukan ilmu sejarah tapi filsafat sejarah. Lalu apa itu filsafat sejarah? Filsafat sejarah itu tentu berbeda dengan ilmu sejarah. Perbedaan antara filsafat sejarah dan ilmu sejarah, kalau ilmu sejarah itu mempelajari atau melakukan studi atau penyelidikan mengenai peristiwa masa lampau. Jadi itu ilmu sejarah. Jadi ilmu sejarah melakukan penyelidikan mengenai peristiwa masa lalu, tentang hal-hal yang terjadi pada masa lalu. Sementara filsafat sejarah, ia menafsirkan perkembangan masyarakat pada masa depan. Itu perbedaannya. Jadi filsafat sejarah tidak berbicara tentang masa lalu, tapi berupaya menafsirkan perkembangan masyarakat untuk masa depan. Itu perbedaan mendasar dari ilmu sejarah dan filsafat sejarah. Jadi kalau ilmu sejarah itu mempelajari, menyelidiki peristiwa pada masa lalu, filsafat sejarah mencoba menafsirkan perkembangan masyarakat pada masa depan. Lalu apa itu filsafat sejarah? Jadi ketika kita berbicara tentang filsafat sejarah, itu berkait dengan makna dan tujuan sejarah. Jadi apa makna dari sejarah dan tujuan sejarah? Banyak definisi dari para filsuf tentang filsafat sejarah. Misalnya definisi Murtado Mutahari dalam Society and History. Ada sebuah buku dari Murtado Mutahari, seorang ayatullah dari Iran, pemikir filsuf Islam, yang mendefinisikan sejarah adalah pengetahuan. Filsafat sejarah adalah pengetahuan mengenai hukum dan perubahan dalam perkembangan masyarakat. Dalam Society and History, karyanya Mutahari mengurai tentang pengetahuan mengenai hukum dan perubahan masyarakat dalam perkembangan sejarah. Nah, itu filsafat sejarah dalam definisi Murtado Mutahari. Dari kalangan barat, ini kita mencoba lihat berbagai macam definisi tentang filsafat sejarah. Karena ketika kita berbicara filsafat, sebenarnya kita berbicara tentang definisi. Dalam A Theory of History ada Agnes Heller, itu melihat filsafat sejarah adalah imajinasi tentang masa depan. Jadi filsafat sejarah itu semacam imajinasi, khayali tentang masa depan melalui refleksi pemikiran kritis, bukan lamaran atau hal-hal yang bersifat superstitious atau khayalan, tapi imajinasi tentang masa depan dari perkembangan manusia. Nah, itulah filsafat sejarah dalam pandangan Agnes Heller dalam bukunya A Theory of History.
Nah, itulah dua pandangan Mutahari melihat hukum dan perkembangan dalam masyarakat dalam perkembangan sejarah. Itulah inti dari kajian filsafat sejarah. Agnes Heller melihat bahwa filsafat sejarah adalah imajinasi tentang masa depan. Nah, sebenarnya konsep bangsa pun lahir dari imajinasi. Indonesia adalah lahir karena imajinasi. Imagine community, kata Ben Anderson. Ya. Nah, lalu upaya untuk Hegel, ada Friedrich Hegel, William Hegel. Hegel, kita tahu filsuf Jerman yang sangat terkenal, ya, menulis sebuah buku tentang Introductions of Philosophy of History. Jadi sebuah pengantar tentang filsafat sejarah. Kita tahu gagasan utama Hegel tentang idealisme absolut, tapi kita tidak membahas pada kesempatan ini. Kita hanya ingin melihat pandangan Hegel dalam filsafat sejarah. Jadi Hegel mengatakan bahwa filsafat sejarah adalah upaya untuk memahami perkembangan sejarah dunia-dunia. Jadi filsafat sejarah itu bagi Hegel adalah cara untuk memahami perkembangan sejarah dunia-dunia. Maka kalau kita melihat Hegel, ya sayangnya hanya membahas sejarah pada dunia timur, yaitu Cina. Kemudian dia membahas dalam karyanya itu yang terkenal Yunani dan Romawi. Dan terakhir dia bahas tentang perkembangan sejarah yang dianggap sebagai puncaknya oleh Hegel adalah perkembangan sejarah dunia Jerman. Ya, sayang dia tidak masuk pada dunia ya lainnya, Persia dan sebagainya. Itu pandangan Hegel dalam Introduction to Philosophy of History. Dia menganggap bahwa filsafat sejarah adalah upaya untuk memahami perkembangan sejarah dunia. Nah, pemikir yang terakhir kita batasi dari 4 dari definisi filsafat sejarah adalah Walsh dalam Philosophy of History, an Introduction. Walsh menganggap filsafat sejarah merupakan bagian dari metafisika. Jadi filsafat sejarah bukan saja ilmu tentang masa depan, tentang hukum-hukum perubahan dalam perkembangan sejarah seperti kata Mutahari, atau tentang perkembangan sejarah dunia, tapi Walsh melihat bahwa filsafat sejarah merupakan bagian dari metafisika. Nah, dari definisi itu kita bisa melihat bagaimana sebenarnya arah, ya, makna dan tujuan dari filsafat sejarah. Jadi sekali lagi kita harus membedakan antara ilmu sejarah dan filsafat sejarah. Ilmu sejarah berbicara tentang masa lalu, kejadian-kejadian masa lalu. Filsafat sejarah mengkaji perkembangan manusia pada masa depan. Itulah apa yang dimaksud dengan filsafat sejarah dan perbedaannya dengan ilmu-ilmu sejarah. Jadi kata Berdyaev, ya, ada seorang ahli juga tentang filsafat sejarah mengatakan the philosophy story is not merely knowledge of the past, it's also knowledge of the future. Sayang saya tidak bisa tampilkan tulisan ini, sangat bagus untuk mengikat apa makna filsafat sejarah itu. Berdyaev. Jadi Berdyaev mengatakan the philosophy history is not merely knowledge of the past. Bahwa filsafat sejarah bukan melulu pengetahuan tentang masa lalu, meskipun filsafat sejarah akan berbicara tentang masa lalu, tapi it's also knowledge of the future. Tapi filsafat sejarah adalah pengetahuan tentang masa depan.
Jadi ketika kita ingin mengetahui tentang perkembangan masyarakat dunia, perkembangan negara, pola dan bentuk pada masa depan, tidak bisa kita harus mempelajari filsafat sejarah. Seharusnya para pengambil keputusan di dunia, ya, pemangku kepentingan dalam kekuasaan, perlu mendapat nasihat atau input dari para filsuf sejarah agar dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada masa depan. Lalu dalam kajian filsafat sejarah ada dua mazhab dalam filsafat sejarah. Banyak aliran-aliran pemikiran dalam filsafat sejarah, tapi paling tidak ada dua mazhab utama dalam filsafat sejarah. Dan tokoh-tokohnya yang nanti dalam 14 atau 12 pertemuan ke depan pada setiap hari Senin kita coba satu persatu membaca dan memberi makna dari pemikiran tokoh-tokoh itu dalam filsafat sejarah. Pada kesempatan ini kita ingin melihat dua mazhab besar dalam filsafat sejarah itu. Yang pertama adalah mazhab determinisme. Determinisme adalah sebuah pandangan dalam filsafat sejarah yang menyatakan bahwa masa depan manusia itu dapat ditentukan arahnya dengan pasti. Jadi dalam pandangan determinisme bahwa masa depan perkembangan masyarakat, masa depan manusia itu dapat ditentukan arahnya dengan pasti. Jadi dia memiliki pola yang ajak bahwa perkembangan manusia, masyarakat itu berjalan secara pasti arahnya. Nah, tokoh-tokoh dalam mazhab determinisme ini adalah Hegel. Hegel tadi itu menganut determinisme historis, bahwa perkembangan sejarah itu arahnya itu pasti, roh absolut, berangkat dari roh absolut. Nah, itu berlangsung dengan pasti. Itu pandangan Hegel. Jadi dia menganut determinisme dalam filsafat sejarah. Lalu Karl Marx, kita tahu salah satu yang dipengaruhi Hegel adalah Karl Marx. Karl Marx memadukan antara materialisme Ludwig Feuerbach dan Hegel dalam pandangan dialektik historis. Paduan itu cuma Marx menjungkir balikan pandangan Hegel yang idealisme menjadi sesuatu yang realisme. Tapi kita sederhanakan bahwa Marx juga menganut pandangan determinisme historis. Kita tahu dalam perkembangan sejarah Marx dalam materialisme historis, dalam sejarah perkembangan bermula katanya masyarakat pada komunisme primitif, kemudian bergerak dan berkembang kepada masyarakat feodal, kemudian nanti akan berkembang kepada masyarakat kapitalisme, dan kemudian pada akhirnya kembali ke masyarakat komunis. Tapi ada transisi masuk pada era sosialisme yang masih ada kelas, dan pada akhirnya katanya masyarakat akan ujung dari perjalanannya adalah terciptanya komunisme. Apa yang dimaksud komunisme adalah classless society, masyarakat tanpa kelas. Disitulah orang akan hidup dalam berbahagia. Dalam pandangan Marx, setiap orang bekerja sesuai dengan kemampuannya dan memperoleh penghasilan sesuai dengan kebutuhannya. Itulah jargon Marx dalam kehidupan sejarah. Orang bekerja sesuai dengan kemampuannya dan memperoleh penghasilan sesuai dengan kebutuhan. Ideal sekali. Orang bekerja siang, malam nonton opera,
dan pekerjaan bukan karena upah, seperti keledai bangun pagi bekerja dan sebagainya, lalu diberi upah oleh majikan dan kembali ke rumah. Seperti dalam tanda petik binatang kehidupan itu. Pekerjaan dalam pandangan Marx adalah merealisasikan kemanusiaan kita, merealisasikan diri kita. Seperti saya sekarang ini dalam perspektif Marxian sedang bekerja, meskipun tidak memperoleh upah, karena ini adalah merealisasikan diri atau kemanusiaan kita. Jadi yang disebut pekerjaan tidak selalu identik dengan upah, tapi pekerjaan adalah merealisasikan diri kita, kemanusiaan kita. Dan dalam konteks perkembangan sejarah, ketika tercapai, setiap orang bekerja sesuai dengan kemampuannya dan memperoleh penghasilan sesuai kebutuhannya. Itu pandangan Karl Marx dalam determinisme historis, perkembangan sejarah manusia. Yang ketiga yang menganut determinisme adalah filsafat sejarah Auguste Comte. Auguste Comte, kita tahu masyarakat mengalami perkembangan dalam fase teologis, ya, lalu fase filosofis, ya, dan terakhir nanti kita akan bahas fase positivisme, sebuah pandangan perkembangan sejarah yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti kita akan bahas satu persatu dari tiga pemikir itu, Hegel, Marx, dan Comte dalam determinisme sebagai salah satu mazhab dalam filsafat sejarah. Lalu mazhab yang kedua dalam filsafat sejarah adalah indeterminisme. Indeterminisme, lawan dari determinisme ini, melihat masa depan manusia tidak ditentukan dengan pasti. Jadi kalau determinisme tadi bahwa arah dan perkembangan masyarakat ditentukan dengan pasti, tapi indeterminisme, masa depan manusia tidak ditentukan dengan pasti, melainkan manusia hanya bisa mempersiapkan dirinya pada masa sekarang untuk menghadapi masa depan. Jadi ini menarik, dia bersifat dinamis. Kalau determinisme seakan-akan sudah terpola dan pasti arah perkembangan sejarah manusia, indeterminisme tidak. Masa depan manusia itu tidak ditentukan secara pasti, melainkan ada peran manusia dalam mempersiapkan dirinya pada masa sekarang ini untuk menghadapi masa depan. Itulah pandangan indeterminisme, mazhab yang kedua dalam filsafat sejarah. Nah, tokohnya yang saya kutip tadi adalah Nikolai Berdyaev dan Alvin Toffler. Alvin Toffler yang terkenal. Alvin Toffler kita kenal misalnya tentang gelombang, the third wave, dalam karyanya tentang gelombang peradaban manusia. Alvin Toffler mengatakan ada 3 gelombang, ya, peradaban manusia. Gelombang yang pertama ketika ditemukannya cara bercocok tanam atau pertanian, agriculture. Nah, itulah gelombang pertama di dalam dunia pertanian, kata Alvin Toffler. Nah, gelombang kedua ketika ditemukannya mesin, berubahlah masyarakat dari tradisional menjadi modern. Apa yang menyebabkan masyarakat berubah dari tradisional yang sepenuhnya bergantung pada alam adalah ditemukannya mesin. Jadi modernitas pertama kali tercipta di dunia ini karena ditemukannya mesin. Berubahlah masyarakat dari tradisional menjadi modern, menjadi masyarakat industri. Setelah ditemukannya mesin itu terjadi apa yang dikenal dengan revolusi industri. Itulah gelombang kedua dalam sejarah, ya.
filsafat dalam sejarah perkembangan manusia dalam pandangan Alvin Toffler. Jadi Toffler menganggap gelombang pertama adalah pertanian, revolusi, cara bercocok tanam. Gelombang kedua adalah revolusi industri setelah ditemukan mesin. Dan gelombang ketiga, kata Toffler, terjadi dalam revolusi komunikasi seperti era kita sekarang ini. YouTube, Facebook, Instagram, internet, dan sebagainya merubah pola komunikasi kita. Komunikasi kita tidak lagi berhadapan secara face to face secara fisik, tapi dengan revolusi komunikasi terjadi perubahan. Dan itulah adalah gelombang ketiga dalam pandangan Alvin Toffler. Nah, itulah saya kira tokoh-tokoh dan mazhab, pengertian, definisi filsafat sejarah, tokoh-tokohnya, dan dua mazhab besarnya, determinisme yang dianut oleh Hegel, Marx, dan Comte, dan interdeterminisme seperti Alvin Toffler dan Berdyaev. Nah, lalu terakhir, sebagai pengantar, karena ini pengantar, kita akan lanjutkan nanti pada setiap hari Senin tentang, sekarang kita terakhir kita cukupkan tentang gagasan utama dalam filsafat sejarah. Jadi ada ide-ide atau gagasan-gagasan utama dalam filsafat sejarah yang akan kita bahas nanti. Gagasannya adalah misalnya idea of progress, tentang ide kemajuan. Ini nanti ada mesianisme, tentang pandangan masa depan yang dipengaruhi agama-agama tentang mesianisme. Nah, ide of progress ini ide yang membuat dunia menjadi lebih nyaman untuk dihuni. Nah, ini satu gagasan utama dalam filsafat sejarah. Dan mesianisme nanti itu akan menjadi topik pembahasan kita. Nah, terakhir, tentu tokoh-tokoh utama dalam filsafat sejarah sudah kita sebutkan: Hegel, Karl Marx, August Comte, Alvin Toffler, bisa kita masukkan Berdyaev, Walsh, dan sebagainya. Nah, itu yang nanti akan menghias kajian-kajian pemikiran mereka dalam filsafat sejarah. Saya kira itulah pengantar kita dalam kajian filsafat sejarah. Jadi filsafat sejarah adalah the philosophy history is not merely knowledge of the past, it's also knowledge of the future, seperti kata Berdyaev. Bahwa filsafat sejarah tidak melulu membahas ilmu tentang masa lalu, tapi dia pengetahuan untuk masa depan. Dan perbedaan mendasar antara ilmu sejarah dan filsafat sejarah adalah ilmu sejarah membahas tentang masa lalu, filsafat sejarah adalah imajinasi tentang masa depan. Dan ada dua mazhab besar dalam sejarah. Yang pertama adalah determinisme sejarah, dan yang kedua yang mengatakan bahwa determinisme pola sejarah arahnya sudah pasti, dan indeterminisme bahwa ada free will, ada kehendak bebas dari manusia untuk menentukan arah sejarah. Saya kira itu sebagai pengantar kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kita pada hari Rabu jam 1 akan datang. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.